Kalau Hotman apapun keadaannya, dalam kondisi apapun, 3 kali sehari minum kopi luwak hitam premium, tapi tanpa gula, membuat daya ingat selalu segar. Membuat Hotman tetap bekerja puluhan jam sehari. Dan yang paling utama, daya ingat tetap segar, tidak amnesia. Itulah gunanya kopi luwak hitam premium. Memang ini kesukaan Hotman Paris. Ingat ya, tanpa gula. Oke, Bapak Fikri, Bapak Abidin Fikri, ya, yang sekarang lagi di Tanah Suci. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini besok lagi apa ini? Hari Lebarannya hari Jumat, Pak ya? Bapak Iya, di Tanah kita Suci atau di mana nih? besok mulai. Halo, Besok halo. Bapak sekarang posisi di Kedengaran mana? Pak Hotman? Mas, saya posisi masih di Makkah ini, memonitor Begitu. keberangkatan jamaah haji kita untuk bergerak ke Arafah. Wah. Jadi mulai hari ini sampai besok itu akan bergerak ke Arafah. Oke, mengenai kasus yang heboh, 3 warga Indonesia memasuki Mekah melalui gurun pasir, ya, bagaimana keadaan sekarang ini dan kasus posisinya bagaimana, Pak? Ya sekarang berdasarkan keterangan resmi dari KJRI Jeddah, satu orang meninggal dunia atas nama SM, inisial SM, dosen dari Pamekasan Madura. Ketiga dengan 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi berinisial J dan S. Dan ini salah satu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia sejak dari awal. Komisi 8 DPR RI dan beserta pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji sudah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia kalau ingin berjamaah haji itu dengan visa resmi, yaitu visa haji. Dan itu sudah kami wanti-wanti sejak dalam rapat kerja di DPR. Tetapi patut kita sesalkan dan kami menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya warga negara Indonesia yang gigih ya ingin beribadah haji tapi dengan melalui jalur yang ilegal atau tidak resmi karena menggunakan visa multiple. Jadi patut diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa sekarang ini pemerintah Arab Saudi per tanggal 1 Juni 2025 sudah memulangkan dan sebanyak 269.678 orang dari 14 negara yang memasuki wilayah Arab Saudi yang ingin beribadah tanpa izin resmi dan dikembalikan dan dideportasi. Sedangkan untuk Indonesia itu sudah dilakukan ya pencegahan di bandara-bandara yang menggunakan visa non haji. Dan pemerintah Arab Saudi seperti diketahui bahwa warga negara Indonesia 3 orang yang mencoba berhaji melalui visa multiple dan menyewa supir ya dengan taksi untuk menuju ke Mekah. Kemudian supirnya itu adalah supir ilegal juga dan meninggalkan warga negara Indonesia dan supirnya kabur karena takut diketahui oleh pemerintah otoritas Arab Saudi akan ditangkap. Dan ini saudara kita yang terdampar di sekitar 20 km dari kota Mekah, yaitu di Jamal, ada sebuah gurun pasir di wilayah Al-Jumum. Itu mereka ditinggal di situ dan diketahui oleh drone dari Arab Saudi. Memang sekarang penanganannya di Arab Saudi melalui drone untuk mendeteksi jamaah-jamaah haji yang ilegal. Seperti diketahui pada saat mau berangkat itu kan selalu kita pakai biometrik ya dari mata ya dan semuanya, dan itu masuk semua dalam skema nusuk ya sebagai cara untuk mendeteksi apakah jamaah haji yang atau orang dari negara manapun ke Arab Saudi itu dengan menggunakan jalur resmi. Saya kira kartu nusuk yang semacam ini Pak Hotman ini adalah
Ya. Ini adalah kartu nusuk yang tertera semua nama kita, paspor kita, kemudian identitas-identitas yang menyertai dari syarat-syarat dari haji, Pak. Apakah kejadian Begitu, apakah kejadian ya, eh, mau masuk kota Mekah secara ilegal ini pertama kali bagi warga Indonesia atau bagaimana? Dan bagaimana pengawasan selanjutnya? saya kira ini adalah pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menuju visi 2030 dari MBS. Karena 2030 diperkirakan jamaah haji seluruh dunia yang sekarang masih berkisar antara 2,3 sampai 2,7 juta akan melonjak menjadi sekitar 6 juta, bahkan sampai 10 juta di tahun-tahun berikutnya setelah 2030. Oleh karena itu, otoritas Arab Saudi sekarang ini sangat ketat dalam menerbitkan visa haji, karena biasanya ada juga yang mencoba masuk ke wilayah Arab Saudi pada saat musim haji dengan visa yang non haji. Ya, seperti diketahui saudara kita yang mengalami musibah itu melakukan dengan visa multiple. Multiple itu adalah bisa visa turis, bisa ziarah maupun visa pekerja. Dan ini yang tidak dibolehkan oleh otoritas Arab Saudi. Pak, tiga orang Hingga ini, pada Pak, musim haji, tiga orang Ya. ini memang khusus datang untuk naik haji ilegal atau memang kebetulan ada di Arab Saudi atau memang dari Indonesia niatnya begitu dan bahkan ada salah seorang dosen begitu. betul, betul. Nah, keterangan yang resmi dari KJR bahwa memang pada saat musim haji itu semua yang ingin masuk ke dalam wilayah Mekah dan itu harus melalui visa haji. Apapun dengan argumen turis, ziarah dan pekerja itu tidak diperbolehkan. Maksudnya Tidak diperbolehkan tiga orang ini masuk memang, wilayah Mekah. tiga orang ini memang niatnya dari Indonesia memang untuk naik haji ilegal atau bagaimana? Memang dari Indonesia tekadnya begitu atau bagaimana? Kalau soal niat, saya tidak bisa mengkonfirmasi Pak Hotman. Yang jelas secara administrasi otoritas Arab Saudi yang tidak pakai visa haji ya tidak boleh masuk gitu. Oh, Jadi begitu kalau ya. yang bersangkutan kan kita tidak bisa mengkonfirmasi niat warga negara Indonesia itu. Terima kasih Pak. Lanjut dulu kepada Pak Marsudi ya. Pertanyaannya begini Pak. Misalkan tiga orang haji ilegal tersebut, artinya ilegal tanpa visa tersebut, akhirnya lolos ke Mekah, lolos nih ya, dan berhasil bergabung dengan para jemaah yang di sana. Apakah haji mereka itu sah? Secara agama itu sah nggak? Dalam konteks untuk melaksanakan haji Ya, yang tidak memakai visa resmi haji, ya, sesungguhnya itu adalah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya awal. Jadi intinya begitu. dari secara agama. Dari awal memang al hukmu yaduru ma'ailatih, hukum itu bisa berubah. Ya. Kalau dulu kan orang berangkat dari zaman saya kecil, orang tua berangkat dari bulan Ramadan, itu kan masih biasa karena masih orang haji sedikit. Ya, Tapi kemudian makin banyak pemerintah Saudi ingin menertibkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik. ya, Nah, ketika ditertibkan sampai tahun 2024 yang kemarin, itu Menteri Urusan Haji dari Saudi, KSA, itu sudah mengumumkan bahwa ke depan dari mulai tahun 2024 kemarin itu akan ditertibkan untuk tidak ada orang haji memakai visa lainnya. ya. Nah, pertanyaannya, apakah sah Secara agama. secara agama? Ya. Secara Kalau dia lolos gitu. Kalau dia lolos, Ya. secara hukum agamanya sah. Oke. Karena bahwa haji itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Ya. Syaratnya misalnya ada Islam. Kalau bukan Islam, ya nggak wajib kan? Ya. Syarat ada baligh, ada akal, ada huriyah, ada wujuduz zat, ada watakliyatut thorik, ada imkanul
Masir. Ya. Nah itu syarat. Ya. Nah adapun untuk rukun itu sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan itu tidak sah. Ya. Nah, rukun yaitu ada ikhram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada halqu wa taksir, motong rambut, wa tartib. Lah itu arkan. Nah, wajibnya haji itu antara orang-orang yang haji kalau sudah syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, wajibnya haji itu ada 6, yaitu ada kaunul ihram minal miqat, ihram dari miqat, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian ngelempar jumroh Aqobah, ngelempar jumroh yang 3 yaitu di hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, dan mabit di Mina pada ayam tasyrik. Nah, ketika ini terpenuhi maka sah. Tapi sekarang pertanyaannya, jika itu tidak memakai visa haji, lalu bagaimana hukumnya? Kita akan jawab nanti sesudah yang berikut ini. Bapak tadi mengatakan secara agama, walaupun dia ilegal kedatangan itu tetap sah. Dalam konteks pelaksanaan. Tetap dia haji yang sah. Ya, hajinya bisa sah. memakai gelar haji. Iya. Haji Ali sah. Iya, tapi sah. Bapak bilang tadi dosa. Ya. Kalau dosa berarti nggak sah dong. Ya, sebentar. Dalam pelaksanaannya, karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah setempat. Berarti soal hukum manusia. Ya hukum manusia pun hukum Tuhan ini yang dilanggar. Karena dalam konteks ini kita harus mentaati Allah, taat pada perintah Allah, wa atiur Rasul, taat pada perintah Rasul. Nah, ini yang ketiga, wa ulil amri, dan pemerintah. Nah, pemerintah Saudi sudah membuat aturan agar semua jamaah haji jangan sampai membuat masalah pada dirinya sendiri dan juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain. Oke, pertanyaan belum terjawab. Namanya aturan kan, kalau ada lolos yang melanggar. Ini kalau ada lolos, ya, ibaratnya 3 orang tadi itu lolos sampai ke tanah suci. Pertanyaannya, sah sebagai haji. Sah, itu tapi jawabannya. Berdosa. Apa? Tapi berdosa. Tapi sah sebagai haji. Iya. Pulang ke Jakarta resmi di acara-acara sudah Haji Hotman Paris gitu. Iya. Benar ya? Tapi berdosa karena dia against the law. Oke. Law, Bapak tadi bilang ini kan law-nya manusia. Ya tidak, ini law juga dari Tuhan juga, dari Allah. Pasti orang akan memilih sah sebagai haji, nggak apa-apa dan melanggar hukum manusia. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.